Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama, menjabarkan bersama, meluaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ini video kami yang ke-308, tanggal 29 bulan 3 2025. Ini kami mau bersama-sama subscriber, kan kita sama-sama punya guru sejati. Pastinya bisa mewedarkan bersama-sama, meluaskan bersama-sama. Ya, yang kami ambil judul sholat di Baitullah itu mendapatkan siksa dunia akhirat. Ini ayatnya ya, surat Al-Anfal ayat 35. Karena ini maknanya juga luas, video ini sudah diterangkan di video yang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasbiyah. Fazuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Kalau ada yang pakai nada yang lain silahkan, barangkali nanti tulisan kami ada yang salah, ada yang kurang, mohon diluaskan, karena ini di sini kami mau mencari maksud tujuan, mau mencari makna ya. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fazuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Di sini kalimatnya ya, kalimat maknanya ini tidak ada buka kurung. Sebenarnya ini ayat bukan mutasyabihat, ini ayat muhkamat. Ya, bagi yang sudah, mohon maaf, bagi yang sudah wusul, yang sudah suwung, sudah liko, sudah mati sak jroning urip, sudah paham lah ya, sudah paham ini. Apalagi kalau yang sudah sampai laduni sudah paham. Sholat mereka di sekitar Baitullah ya, tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab ini karena kekafiranmu. Ini kalimat kekafiran juga luas ya, kalimat kafir itu luas. Kami artikan lagi, karena ketidaktahuanmu, karena tidak mengerti ya. Jadi begini, kafir itu kan kafir, kufur, contohnya ini juga sama. Ini kan kafur, kufur, kafir, kafir itu penutup. Ini penutup warna hitam, penutup. Jadi kafir itu tidak ekstrim, kafir itu adalah bahasa sopan. Kalau orang Arab dulu nyebut orang tidak ngerti itu kafir. Antum kafir, ente kafir, itu loh maksudnya. Tapi kalau mau nyebut orang dengan sebutan yang tidak sopan itu jahil, kamu bodoh, ente bodoh ya, ente jahil. Nah itu. Jadi kafir itu bukan ekstrim, kafir itu artinya tidak mengerti. Di sini orang yang sholatnya mendapat azab, yang tidak mengerti arti kiasan ini ya. Bagi yang sudah liko sudah tahu ya, sudah wusul, sudah laduni sudah tahu.
Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti. Di sini ditulis sholat mereka di sekitar Baitullah. Ya, Baitullahnya mau yang mana? Kan Baitullah juga maknanya amat luas. Kalau yang sudah fana, sudah liko, sudah wusul, sudah laduni, Baitullah adalah qalbu. Tapi kalau andaikan masih ada yang menjabarkan bahwa Baitullah ya di Mekah sana, umpamanya, yuk kita wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fazuqul 'azaba bima kuntum takfurun, ketidakmengertian. Ya, ini fazukul azab, rasakan siksa. Begini, siksanya di mana? Ya siksanya di dunia, siksanya di akhirat. Contoh begini, nanti di dunia itu juga luas, di akhirat juga luas. Contohnya begini, orang yang sholat atau ibadah di Baitullah, umpamanya yang diartikan bahwa Baitullah itu ya yang di Mekah umpamanya, tidak tahu makna ini, itu satu secara logika sudah tersiksa. Ya, tidak tahu berarti bahasa Arabnya kafir. Ketidaktahuanmu, orang kalau tidak tahu mau ke Baitullah itu tujuannya mau apa, ini yang mana, yang di Mekah itu, yang di sekitaran Ka'bah itu namanya Hajar Aswad, Makom Ibrahim. Kami tulis di sini makom itu kedudukan, tapak tilas, berdirinya luas ya. Ya, makom sama makam itu berbeda. Kalau makom itu pakai huruf qaf. Kalau asli koma ya berdiri tadinya. Tapak tilas kedudukannya. Ya. Hajar Aswad, Makom Ibrahim, Hijr Ismail. Nah ini luas, mohon ini. Hijr, Hajar. Ayo, kalau kita mau ditulis, ya ini cuman beda fathah. Umpamanya saya tulis bebas, ini terserah ya. Kalau mau begini, ya terserah. Kalau mau langsung, Hajar, Hijir, ya. Hajar sama Hijir cuman fathah sama kasroh. Ya. Makom Ibrahim, kedudukan. Kalau di sini masih belum ketemu, masih belum mengerti, sehingga disinilah yang disebut mendapatkan siksa. Tersiksa secara rasa, ya, sampai tersiksa di akhir hayat, di akhirat, karena nggak tahu kesana itu tujuannya kemana, ya. Ke Baitullah itu tujuannya kemana? Jadi Hajar Aswad itu apa dan siapa? Makom Ibrahim itu apa dan siapa? Hijr Ismail itu apa dan siapa? Kalau di sini ini masih bingung. Tapi kalau sudah kalimat Sayyidah Hajar, sudah mulai padam, ya.
Apalagi yang paling mudah, Siti Hajar, Makom Ibrahim, Hijir Ismail. Nih, kalau orang Jawa, kalau sudah yang mana ya? Di situ ada Makom Ibrahim, di situ ada Hijir Ismail. Berarti itu yang di Ka'bah itu Siti Hajar. Kan Makom Ibrahim, kedudukannya Nabi Ibrahim, oh seorang suami dari Siti Hajar. Seorang Makom Ibrahim, kedudukannya Nabi Ibrahim, seorang bapak dari Nabi Ismail, anaknya. Oh, berarti bapak, ibu, anak. Oh, kalau ini kalimat Sayyidah Hajar, ya kan kalimat panggilan orang Arab untuk perempuan. Kalau orang Jawa kan rata-rata Siti Hajar, ya. Kalau Hajar Aswad, Makom Ibrahim, Hijir Ismail, nggak ketemu kan? Ya, susah. Tapi setelah Sayyidah Hajar, Makom Ibrahim, Hijir Ismail, mulai terang kan? Mulai padang. Karena ini asli nih. Rasakanlah azab ini. Sampai kalimatnya rasakanlah. Maka rasakanlah. Ini kalimat fadzukul. Kalimat apa ya? Kalimat kepastian. Maka rasakanlah. Karena kalau tidak tahu, ya, tidak tahu di sekitaran Ka'bah itu, di sekitaran Baitullah itu disebut karena kekafiranmu. Bima kuntum takfurun. Secara dunianya saja gerambiang itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngambang. Saya kesana itu apa ya? Itu yang diputerin ke kiri apa maksudnya? Jadi ritual ibadah apapun itu pasti mengandung makna yang sangat amat luas. Tidak semudah itu, ya. Jadi kalau kita mau ibadah apa, nanya dulu rukunnya apa, seperti apa, nanti tahapnya seperti apa, fasilnya seperti apa, perilakunya seperti apa. Karena surat Al-Anfal, ribet saya juga kadang-kadang. Karena ada Al-An'am, ya, Al-An'am. Surat Al-Anfal ayat 35 ini di sini kalimatnya sholatuhumnya pakai huruf ta, ya, bukan pakai huruf ta marbutoh, ya. Berarti di sini termasuk sholat yang diartikan sadar, termasuk usoli yang diartikan ritual. Karena sholatuhum artinya ritual di sekitaran Baitullah itu. Tahu maksudnya ini enggak, karena ini di tengah, ini yang dihadapin, ini yang disebut kiblat, ya. Yang mana sebenarnya, menghadap kemana, tujuannya apa, ya kan sangat amat luas. Kalau orang Indonesia khususnya, kalau Siti Hajar, Makom Ibrahim, Hijir Ismail, langsung tahu ibu, bapak, anak, ya, langsung tahu. Mau diluaskan kalau yang sudah fana, sudah wusul, yang sudah kholwat lah, orang-orang yang sudah kholwat, sudah infirad, sudah riyadhah, sudah i'tikaf, sudah meditasi, sudah semedi, sudah semadi, tafakur, apalagi hening, sudah tahu ini semuanya, sudah dikasih tahu sama Gusti Allah bahwa ini siapa. Ini berarti kalau dalam bahasa umumnya
Ada, mohon. Ya, kalau kami bilang ini kan 3 jadi 1. Ya, kalau di dalam umumnya di orang Jawa, roh, jiwa, raga. Nanti ada kakang, kawah, bayi, adi, ari-ari. Ya. Ibu, bapak, anak. Terserah mau bapak, ibu, anak, silakan. Luas. Ya, luas, ayo yang 3 in 1 itu luas ya. Diperluas. Ya, ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Ayo diluaskan yang lain lagi. Banyak. Nanti ada sistem nih. Pelan-pelan ya. Berarti itu kalau dari sini ya mau bapak aja lah, bapak. Ibu ya, anak, nanti apalagi roh, jiwa, raga, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani, ini Intrabas, Nur Insani. Apalagi tadi kalau orang Jawa bilang kakang, kawah, bayi, adi, ari-ari. Nanti ada lagi orang, manusia, insan, kamil. Luas, mohon diluaskan. Mohon diluaskan. Jadi 31 itu sangat amat luas. Contohnya yang di yang di surat Toha ayat 14 itu ada kalimat innani anallah. Allahnya kena pas ya. Jangan ke raga. Ya. Innani itu nunnya ada 3. Ini nun bertasdid berarti 2. Totalnya ini kalau dilihat secara kasat mata ini ada 2 nun. Karena yang pertama tasdid itu berarti 3. Nah, innani itu kode dari kalimat aja, kode innani anallah. Kenapa? Jadi kalau kalimatnya innani anallah itu kita jangan kepada raga, akan tetapi kita kepada lebih luas ya, itu kepada 3 nur. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Itu nanti ke semuanya. Kalau innani anallah kok kepada raga, ini salah. Sangat amat salah. Ya, karena innani ini juga kandungannya sangat luas. Ini kelihatan innaninya pakai ada huruf iya. Nun 3 itu kalau menjadi 1, seluruh alam semesta, nanti ada suratnya lagi, ini totalannya ya, nggak usah ditulis ya, mohon dicatat aja bagi yang Ali Imron 109. Ini bagi yang sudah nyimak sih, wah diulang-ulang mulu ya. Mohon maaf karena pemirsa subscriber Janggiri banyak sekali yang baru ini ya. Ya ditulis saja nanti daripada bingung lagi ya.
Ali Imron 109, mohon catat. Al-Baqarah 115, 156, Surat Qaf ayat 16, Surat Shad ayat 72. Ya, mohon ini Ali Imron 109, Al-Baqarah 115, 156, Surat Qaf ayat 16 ya, Surat Qaf ayat 16 ya. Surat Shad ayat 72. Ini adalah ayat untuk menggali surat Toha yang ayat 14, nanti diperluas lagi. Nah ini ya, secara batin, secara zahir, karena Gusti Allah sendiri di Asmaul Husna itu menjelaskan Gusti Allah itu ya zahiru ya batinu. Gusti Allah itu terlihat juga tidak terlihat, nyata dan batin. Nah, batin itu kalimatnya ada, makanya kalimatnya ngapura Gus mau nyebut nama. Kalimat Allah itu kan artinya wujud, ada, nyata, jelas. Lah, roh itu tidak terlihat tapi ada, jelas terasa. Lah, kalimat jelas ini bukan hanya kepada yang zahir. Karena kalau kita merasa rasanya jelas kan, nah rasa itu kan batin juga. Jadi kalimat nama Allah, kalimat Allah itu artinya wujud, ada, nyata, jelas. Ini ayatnya. Ini ayat muhkamat. Kalau bagi yang sudah usul, sudah liko, sudah laduni, sebenarnya kalau ayat, semua ayat itu namanya muhkamat, artinya tidak ada mutasyabihat semua, karena kuncinya sudah dijelaskan di dalam suratul Fatihah bahwa hidup di dunia ya, bahwa para makhluknya Gusti Allah, ini kami bicara makhluk berarti bicara fase yang masih awal. Kalau yang sudah ahad ya sudah tahu mana yang makhluk, mana yang kholik ya sudah tahu. Jadi namanya di dalam Al-An'amnya saja. Nah, nih kalau masih bingung lagi, ini untuk menghibur biar nggak puyeng. Al-An'am ayat 32. Ini biar nggak puyeng. Nanti kembali ke Al-An'am ayat 32 kalau masih mencari ini bingung. Karena semua itu adalah takdir ya, di dalam rukun iman yang nomor 6, kalau hidup di dunia itu harus ada takdir baik, takdir buruk, khairihi wa syarrihi minallah. Ada yang mengatakan berarti Tuhan nggak adil dong kalau ada takdir baik, takdir buruk. Ada orang ditakdirkan baik secara kalimat seakan-akan bagus nih, Tuhan memihak, padahal takdir baik itu belum tentu akan menghasilkan baik. Jadi dua sisi itu sama-sama
menghasilkan baik tidak baik. Kalimatnya takdir baik, takdir buruk. Yang ditakdirkan baik juga bisa menjadi buruk, yang ditakdirkan buruk bisa menjadi baik. Jadi nggak menjamin kalau hidup takdirnya baik terus baik. Belum tentu, karena dengan kebaikan kan kadang-kadang ada ujub, sombong. Karena dipuji-puji terus dengan kebaikan, nanti bisa lupa diri kepada makhluk yang lain. Ini makhluk yang lain yang banyak dilupakan. Sama manusia sayang, baik, tapi sama hewan tidak. Jadi ada orang yang ditakdirkan buruk, belum tentu juga buruk, karena ditakdirkan buruk untuk berpikir, untuk tawadu. Jadi jangan sampai mengatakan Tuhan tidak adil karena anak ingdalgoni abdibi. Ini hadisnya juga ada. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Gusti Allah. Jangan. Karena kalau orang nggak tahu tentang ini saja, ya. Kalau kita ibadah di sekitaran Baitullah, tidak tahu yang dikelilingin, tidak tahu yang diputerin, itu tersiksa. Maka rasakanlah azab ini. Azab ini, kalimatnya ini berarti sebenarnya kan waktu itu. Luas ya, mohon kalimatnya di sini. Ya kalau di sininya memang tidak ada azab ini, berarti ini diperluaskan. Ini karena kekafiranmu, karena ketidaktahuanmu. Kalau ini sudah tahu, sudah diartikan maksud dan tujuan sampai tawaf, sampai sa'i, sampai melempar jumroh, sampai dah yang terakhirnya. Tuh poinnya, intisarinya setelah ritual haji, wukuf Arafah, yang terkenalnya wukuf di Arafah. Ngertinya diam di lapangan Arafah, itu ngertinya. Padahal kalimatnya wukuf Arafah, bukan wukuf di Arafah, bukan ada dinya. Wukuf artinya diam, Arafah mengenal. Nah ini nanti luas lagi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, kalau ini sudah digali di rukun haji yang terakhir, wukuf Arafah, diam dan mengenal. Nanti di rukun Islam yang pertama, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan cuman diucapkan. Itu kalimatnya di situ bukan ul asyhadu Allah, bukan. Aku bersaksi, berarti praktek. Praktek melihat, bukan ucapan saja. Jadi rukun Islam dari awal sampai akhir itu sebenarnya buka tutup. Bisa dibuka, bisa ditutup, bisa ditutup, bisa dibuka. Karena pertamanya syahadat, makanya kalimatnya ada awaluddin ma'rifatullah. Memang ya betul. Kenapa awaluddin ma'rifatullah? Dari kalimat yang kalau tidak salah ya, itu Al-A'raf 172, alastu birobbika atau birub ya, alastu ya. Itu kan bersaksi juga. Ya, kami lupa ya, mohon diluaskan. Alastu birobbikum apa alastu birobbika? Terus qalu bala syahidna. Mohon diperluas. Kalau nggak salah itu Al-A'raf
ayat 172. Karena itu juga bersaksi, setiap manusia yang dilahirkan di dunia di dalam alam roh sebelum keluar, sebelum dilahirkan, alam rahim, ada kalimat alastu birobbika atau birobbikum, itu kami lupa itu. Ya, kalau birobika berarti hanya berdua, birobbikum berarti banyak. Ya, alastu birobbikum berarti banyak. Tapi kalau alastu birobbika berarti antara Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Nanti itu artinya luas juga. Ya, qalu bala, benar, saya menyaksikan, saya bersaksi. Itu ya. Jadi Al-A'raf 172 mohon diperluaskan itu ya, antara birobbikum sama antara birobbika diperluas, karena ini saja ini nanti ada hubungannya semua ya. Al-A'raf ayat 172 sama buah khuldi, sama hajar aswad, sama sama arash, itu ada hubungannya ini. Ada hubungannya, sehingga agar kalimat ini, ayat ini, agar Al-Anfal ayat 32 itu enggak mengena. Kalau orang sudah tahu bahwa maksud tujuannya ini, ya maksud tujuan daripada yang dikelilingin, apalagi yang dihadapin, kiblat-kiblat di seluruh dunia itu menghadap kepada Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, tapi tidak tahu artinya, tidak tahu maksud tujuannya. Disinilah maka rasakanlah azab ini. Nah kan kalau ibadah, ritual ibadah tidak tahu maksud tujuannya, kan kalimatnya Gusti Allah sendiri mengatakan sholat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Berarti dianggapnya kan main-main. Maka rasakanlah azab ini karena kekafiranmu atau karena kufurmu. Luas, mohon diluaskan. Ya, mohon diperluas. Jadi bila mana ya kami sendiri menerangkannya kurang luas, tulisan ada yang salah, namanya juga kami bukan guru ya. Kita belajar bersama, tidak ada suhu, tidak ada jubu. Kami sistemnya sahabat ya, dimanapun tempat ya, kami dipanggil dimanapun tempat itu kami sistemnya sahabat, tanya jawab, bukan sistem guru dan murid ya. Karena kami bukan guru, kita sama-sama salam satu napas. Para subscriber punya guru sejati, kami punya guru sejati. Makanya kemarin dari Jepang itu bertanya, ada baiat enggak? Ya kalau menurut kami, setiap para subscriber, setiap manusia itu punya guru sejati. Sama-sama punya guru sejati. Masa iya di baiat? Jadi baiat itu luas ya, maknanya sangat amat luas, analoginya sangat luas. Baiat, asal kata baina, bisa perjanjian, apalagi kalau baina bisa diantaranya baiatun, baiat itu kan, kalau bai'ah itu kan perjanjiannya. Tapi kalau baiat pakai huruf ta, perjanjian yang dikembalikan. Wah, ini luas lagi. Jadi kalau baiat itu berjanji, ya termasuk itu juga, tapi harus dikembalikan kepada siapa? Kepada guru sejati Sang Khalik yang Ahad. Jadi jangan, kalau baiat jangan kepada sosok,
jangan kepada ini. Ya. Sang Ahad, Sang Roh, Sang Maha Kuat. Karena roh itu abadi, bako, tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati, kuat. Roh itu kuat. Ya. Tidak bisa ditembak, tidak bisa diapa-apain. Ya ibarat angin ditembak kan nggak bisa, disembelih nggak bisa, dibakar nggak bisa. Itu Sang Maha Kuat. Ya. Jadi mohon diperluaskan bila mana ada yang salah. Ini hanya penjabaran agar luas. Jangan mencari kesalahan, nanti malah yang lain nggak ketemu. Ya, kita nggak ketemu, kita cari satu-satu. Makom Ibrahim apa? Hajar Aswad apa? Makom Ibrahim apa? Hijr Ismail apa? Sayyidah Hajar apa? Makom Ibrahim apa? Hijr Ismail apa? Siti Hajar, kalau di sini udah gampang, pas Siti Hajar langsung di sini tek, Makom Ibrahim tek, Hijr Ismail tek. Lah setelah tek di sini masih banyak lagi makna, maksud dan tujuannya tahu. Makanya orang kalau sudah liko, sudah wusul, sudah fana, sudah mati sak jroning urip, apalagi sudah ahad, jadi sudah kholwat, keilmuan ahadnya berjalan, kholwatnya wusul, ya, kholwat meditasi infirot, ya, semedi. Kebanyakan huruf O. Ya, mohon diperluaskan, mohon ya, mohon. Bila mana kami menjabarkannya kurang luas, mohon diluaskan ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Terima kasih, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.